Oke, oke, jadi ini salah satu ilustrasi bagaimana bisnis itu bekerja. Oke, jadi gini, ini ceritanya gue mulai dari yang pertama dulu deh. Direct transfer, diagram of capital allocation. Bagaimana suatu modal itu teralokasi ke dalam bisnis. Bisnis itu adalah suatu kegiatan usaha yang menghasilkan laba. Oke, dari transfer yang pertama ya. Jadi gini, bisnis ini kita anggap aja suatu korporasi ya, perusahaan corporate biar lebih simpelnya deh. Dan savers ini bisa kita anggap sebagai investor ya. Gue, lu, orang-orang biasa yang punya duit. Jadi gini, direct transfer itu artinya adalah lu ngasih duit langsung ke bisnis. Terus korporasi bisnis atau korporasi itu ngasih sekuritas ke lu sebagai investor, sekuritas, atau lebih simpelnya kita bilang surat berharga ya. Nah, surat berharga itu ada apa aja sih? Kalau di sini, kalau dimakan direct transfer itu biasanya cuman saham, terus obligasi, bisa juga dia surat utang, notes, note receivable, kayak gitu. Itu yang dinamakan direct transfer. Jadi duit kita itu dikonversi langsung ke sekuritas, ke surat-surat berharganya perusahaan tersebut, bisa berupa saham atau obligasi atau surat utang yang bisa lo klaim pada waktu periode tertentu sesuai kesepakatan. Oke, itu tadi direct transfer ya. Terus yang kedua itu adalah transfer melewati investment bank. Oke, di sini kita mengenal yang namanya investment bank. Investment bank itu apa sih? Investment bank itu adalah bank yang khusus yang bantuin bisnis buat cari modal. Sebenarnya polanya itu hampir sama dengan direct transfer, cuman bedanya itu ada perantaranya. Nah, cuman perantaranya itu kita khususin lagi namanya investment bank. Gimana ceritanya? Jadi gini ceritanya. Si bisnis ini dia ini butuh duit nih, butuh modal. Bisa dia buat nambah bisnis untuk berkembang, untuk ekspansi, atau buat akuisisi bisnis lain. Tapi dia butuh modal, men. Nah, salah satunya dia itu minta bantuan ke investment bank. Investment bank itu yang biasanya itu kayak JP Morgan kali ya, yang biasa kita lihat di Jakarta itu JP Morgan atau Deutsche Bank, Deutsche Bank pokoknya, kayak gitulah. Nah, si bisnis ini dia itu minta tolong bantuan investment bank buat nyariin klien-klien yang mau investasi
Akhirnya investment bank ini nawarin ke orang-orang yang udah punya nasabah untuk nawarin, gue ada tawaran investasi nih ke perusahaan A misalnya. Jadi dia nawarin ke para investor potensial investor buat mau ngasih duitnya untuk diinvest ke bisnisnya si A ini. Nah, karena savers atau nasabah di investment bank ini udah percaya nih kan, dia pakai namanya investment bank kan, dia udah percaya kan, jadi oke aja nih, tingkat kepercayaan lebih tinggi ya. Jadi investment bank ini bakal ngasih ke savers atau investor itu surat berharga bisnis securities dengan atas nama investment bank, bahwa ini tuh untuk investasi ke bisnisnya si A. Jadi nanti returnnya itu akan bagi dua, antara investment bank dengan investor atau investment bank dengan pihak bisnisnya si A. Nah, investment bank ini tadi kan udah ngumpulin duit, dia akan ngasih duitnya itu ke bisnis si A. Terus investment bank ini bakal punya surat berharganya si A, kayak gitu. Nanti waktu ada pembagian laba, dividen gitu, si bisnisnya A ini bakal ngasih ke investment banknya dulu nih, baru bakal diteruskan ke si investor. Jadi gitu, polanya 2 kali ya. Nah, itulah yang dinamakan indirect transfer through investment bank. Terus pola yang ketiga itu adalah indirect transfer melalui perantara keuangan. Oke, gue bisa bilang ini mirip-mirip dengan investment bank, cuman yang dimaksud ini itu lebih luas. Bisa aja dia itu adalah fintech atau mutual fund. Mutual fund itu apa? Mutual fund itu adalah dana reksa ya, kayak gitu. Nah, contoh realnya itu kalau di Indonesia itu kayak aplikasi Bibit dan sejenisnya tuh, yang gue tahu ya, kayak gitu, kurang lebih kayak gitu modelnya. Jadi sama, intinya tuh si financial intermediary ini dia itu ngasih tawaran ke savers atau potential investor. Dia ngasih proposal kalau gue itu ada tawaran bisnis loh, investasi dari bisnisnya si B, gini prospeknya oke, nanti returnnya kira-kira segini, mau nggak lo ngasih duit ke kami buat nanti salurkan ke bisnisnya si B gitu. Akhirnya investor atau sellernya itu ngasih duit ke perantara keuangan ini ya. Terus si saversnya itu ngasih surat berharga, bisa aja berupa obligasi atau mutual funds atau dana reksa, kayak gitu. Terus ini dia bakal, si financial intermediary ini bakal ngasih uangnya ke bisnis B. Bisnis B ngasih sekuritasnya ke financial intermediary. Oh ya, sorry, gue tadi salah. Kalau ternyata yang investment bank ini, si investment bank ini dia nggak nerbitin sekuritas lagi ya. Jadi investment bank ini benar-benar cuman nerusin aja dari sekuritasnya si B, dia itu langsung aja dikasihkan ke si E. Jadi kalau kayak gini resiko investasi itu melekatnya ke si saver, si investor. Jadi ini bebas resiko. Terus nanti dia dapat duit dari mana? Nah, dia dapat duit dari fee-nya si bisnis A. Karena si investment bank ini dia udah udah bantuin bisnis si A ini buat nyari
dolar buat nyari duit untuk modalnya, istilahnya sales ya, sales gitu. Nah tapi kalau yang financial intermediary ini, dia ini bener-bener dia nerbitin sekuritas. Contoh gampangnya itu dana reksa ya, dana reksa. Jadi si financial intermediary ini dia bakal ini ya, kita sebut ini perusahaan perusahaan si E ini dia itu punya proposal investasi, misal salah satunya itu bisnis B, terus bisnis C, bisnis D, jenis gini. Nah ini proposal ini tuh adalah surat berharga, namanya apa, namanya dana reksa. Nah dana reksa inilah yang dijual si financial intermediary ini atau perusahaan si ini ke savers atau investor, kayak gitu. Jadi clear ya. Kalau yang indirect transfer melalui financial intermediary itu dia nerbitin sekuritas sendiri. Kalau yang investment bank dia nggak nerbitin, dia bakal langsung ngasih sekuritasnya si A ke investor, sekuritasnya si A langsung ke investor. Kalau yang financial intermediary dia bakal nerbitin surat. Jadi di sini dia bakal resiko investasi secara langsung dia bakal punya resiko investasi. Kalau yang savers atau investor yang di sini yang dia beli dana reksa nih, dia resikonya itu dia nggak terlalu sebanyak resikonya si ini ya, karena dia adalah bukan derivatif sih, dia istilahnya dia cuman naruh duit ke ini, nanti yang ngelola mereka, nanti kalau ada laba tinggal bagi hasil kesini kayak gitu. Oke, clear ya.